Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya Helena ingin bertanya kepada Ibu mengenai beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi di sekolah kita. Pertanyaan pertama saya ini Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang penyebab dari permasalahan atas peserta didik kita yang mungkin ada beberapa orang kadang-kadang masih ada yang mengantuk atau kurang konsentrasi ketika belajar, Bu. Ya, baik. Untuk peserta didik Man IC ya tentang masalah mengantuk. Memang Man IC Batam ini memiliki berbagai kegiatan-kegiatan karena sebagai madrasah boarding school yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi dan agama. Jadi durasi pembelajarannya itu lebih banyak ya daripada madrasah reguler yang lain. Karena Ananda di Man IC ini belajarnya dari pagi, siang, malam, otomatis energinya mungkin ada yang kurang sehingga menyebabkan ngantuk. Itulah penyebab ngantuk karena energi yang ada di dirinya itu kurang tercukupi. Nah, penyebab ngantuk inilah yang menjadi salah satu kendala di madrasah boarding school karena durasi kegiatan-kegiatan yang banyak. Mungkin siswa yang tidak kuat seperti itu efeknya bisa ngantuk di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua ini Ibu, kira-kira menurut Ibu apa ya Bu penyebab masalah dari peserta didik kita yang cenderung belajar secara individu? Iya, baik Ibu Helena, untuk peserta didik di Man IC Batam ini memang ada beberapa kendala yang cenderungnya itu individu. Sebenarnya di sini Man IC Batam ini kumpulan dari orang-orang yang sudah terpilih, di mana dari perekrutannya secara nasional otomatis persaingan di Man IC ini tidak hanya satu daerah tetapi berasal dari provinsi yang lain. Nah, karena dari beberapa provinsi yang lain otomatis kemampuan di situ itu persaingnya lebih kuat, dan yang masuk ke sini ini pasti sudah memiliki ekspektasi tentang dirinya ya, tentang cita-cita dan harapannya. Oleh sebab itu cenderung anak-anak itu sudah dengan cita-citanya yang sudah ditanamkan dari awal, itu cenderung mereka individualis dalam hal pembelajaran dalam arti yang positif. Artinya kalau mereka lingkungan itu dalam hal yang diskusi, pasti mereka seru ya, hebat dalam hal bertukar pikiran. Tetapi dikala ujian itulah nampak individu dia. Artinya di dalam ujian itu tidak ada lagi kerjasama, kemudian contoh mencontek gitu, itu tidak ada karena mereka sudah tahu aturan bahwa yang nyontek atau saling bekerja sama ujian itu ada sanksinya yang luar biasa gitu ya. Bisa-bisa nanti ya tidak di-IC lagi gitu kalau itu sering dilakukan. Jadi itu sehingga menyebabkan sifat individualis dalam hal positif ya itu terjadi di Man IC Batam. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana keterlibatan orang tua dalam kegiatan proses pembelajaran di madrasah kita, Bu? Apakah menurut Ibu orang tua berpartisipasi aktif? Dan kalau tidak, itu kira-kira apa penyebab dari orang tua tidak berpartisipasi aktif, Bu? Iya, baik. Orang tua itu juga merupakan salah satu penyebab keberhasilan dari peserta didik. Orang tua itu di sini harus support ya, walaupun boarding school, tapi komunikasi dengan orang tua itu bisa tetap terjalin dengan orang tua. Hanya mungkin bisa jadi kendala karena memang orang tua itu tidak setiap hari ya bisa mengunjungi madrasah. Juga di sini ada hari-hari tertentu. Biasanya sebulan sekali orang tua diizinkan
berkunjung ke madrasah. Tetapi walaupun hanya sebulan sekali berkunjung, pihak madrasah juga memfasilitasi untuk komunikasi, misalnya ada urgent ya, komunikasi bisa melalui guru asuh ataupun wali kelas ya, ataupun pembina asrama itu bisa. Dan juga ada fasilitas untuk komunikasi setiap seminggu sekali, itu Ananda diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi itulah mengapa kadang itu orang tua menganggap itu suatu permasalahan gitu ya. Namanya orang tua yang mungkin kangen dengan anaknya gitu ya. Biasa ya orang tua sama anak itu rasa kangen itu selalu hadir gitu. Tetapi dibatasi oleh aturan-aturan di madrasah dan orang tua harus mengikuti aturan itu. Sehingga orang tua harus paham kalau memang ya sebulan sekali bisa berkunjung dan membawa putra-putrinya untuk dibawa pulang. Itu biasanya setiap hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi dijemput, nanti hari Minggu sore dikembalikan kembali ke madrasah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa penyebab masalah yang sebenarnya ini juga mungkin bukan masalah gitu ya Bu, terkait siswa kita yang cenderung dalam pembelajaran itu masih memerlukan banyak bimbingan dari guru-guru Bu? Ya, baik. Memang sebagai guru gitu ya, guru itu adalah mendidik, membimbing, mengayomi, mengarahkan ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari tugas guru. Karena kita madrasah boarding school, otomatis Ananda ini kalau dalam hal ya untuk keluar itu kan terbatas. Tetapi sekarang ini belajar itu kan bisa diakses ya, diakses lewat internet. Karena di era transformasi digital ini kita itu belajar kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun itu bisa kita lakukan. Namun walaupun zaman sudah maju seperti ini, guru itu tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Siswa itu masih butuh bimbingan guru ya, kemudian bagaimana menghadapi persoalan-persoalannya, bagaimana hubungannya dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh guru, ada yang belum paham, itu masih tergantung juga sama guru. Karena kemampuan teknologi itu tidak sama ya, belajar dengan teknologi, melalui teknologi dan belajar dengan guru. Karena dengan guru itu ada namanya itu karakter di situ. Bagaimana mengajar dengan karakter ya, sehingga Ananda itu di dalam menerima pelajaran itu lebih merasa ini dekat gitu ya, dekat dengan orang yang dia memang butuhkan dalam hal pembelajaran. Sehingga kehadiran guru di madrasah boarding school ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya tentang peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal HOTS atau adanya miskonsepsi terhadap beberapa konsep pembelajaran. Kira-kira kalau hal tersebut terjadi, itu penyebab masalahnya apa ya Bu ya, menurut Iya. Ibu? Di zaman sekarang ini gitu ya, penguasaan tentang materi-materi tentang soal-soal itu kan sekarang itu ada namanya hot ya, soal hot. Nah, di sini perlu guru itu melatih di dalam proses. Kalau misalnya guru mengajar prosesnya sudah oke, anak-anak sudah terbiasa diperkenalkan kepada soal-soal yang bentuknya hot, kemudian materi-materi yang kontennya memang betul-betul bertaraf untuk menuju ke soal-soal hot itu, saya kira Ananda tidak akan kesulitan ya di dalam mengerjakan soal-soal itu. Tetapi apabila yang disampaikan oleh guru hanya soal-soal yang low atau yang middle, kemudian pertanyaan di ulangan atau ujian nanti hot, itu pasti kesulitan. Oleh sebab itu harus sinkron ya. Guru itu harus bisa membuat pemetaan soal-soal mana yang itu termasuk low, kemudian middle, hot, sehingga kalau sudah semuanya disampaikan ke siswa tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan. Kembali lagi ke guru di sini dalam hal memproses di dalam pembelajarannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini Ibu,
kira-kira menurut Ibu, apa ya Bu penyebab masalah dari guru-guru yang belum mengoptimalkan model-model pembelajaran yang inovatif? Ya, oke. Guru zaman sekarang itu harus guru yang inovatif. Guru inovatif itu bisa dapat dikembangkan ya, baik melalui pengembangan potensi diri, melalui komunitasnya MGMP, maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi guru. Apabila guru tidak inovatif, ini akan berefek kepada siswa. Siswa akan menjadi bosan di dalam belajar, mengikuti pembelajaran yang tidak inovatif, dan ini juga berakibat kepada hasil. Nah, oleh sebab itu guru ini harus menggunakan kecakapan abad 21 di dalam implementasi pembelajaran di kelas sehingga hasilnya bagus dan luar biasa. Baik Ibu, itu saja Bu. Iya. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.